Shalom, jumpa lagi dalam program Situpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Zimmy Tuhan. Ada topik yang menarik. Di semak-semak ada Allah. Wah, tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami dalam perenungan firman Tuhan dan mampukan kami supaya kami mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun saya akan membacakan ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Dalam teks yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Penampakan diri Allah ini biasa disebut teofani. Allah membuka seluruh wajahnya dalam tanda kutip dan menyatakan dirinya kepada umatnya atau kepada seseorang. Dalam Kejadian ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, ketika Yakub bergumul dengan seseorang itu, dan juga kepada Yosua. Pada Yosua disebut di sana ada Melek Yahweh atau malaikat Allah. Kali ini Allah menampakkan diri dengan cara yang unik kepada Musa, yaitu semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Dan ini yang membuat Musa kemudian penasaran dan mendekat. Namun dia dilarang, dan Tuhan berkata dari dalam semak-semak itu bahwa tempat itu kudus. Dan kemudian kalau kita baca selanjutnya, Musa kemudian diutus oleh Tuhan. Allah berbicara dari dalam semak-semak. Kenapa semak-semak ya? Dalam perenungan firman Tuhan di keluarga, ketika kami membacakan bagian ini, kemudian ada yang bertanya, "Kok semak-semak?" Terus ada yang mengatakan, kalau beringin nanti kayak Golkar dong nanti." Nah, kenapa semak-semak? Mengapa bukan pohon palem? Mengapa bukan pohon terbanting? Mengapa bukan pohon aras Libanon? Mengapa bukan pohon zaitun yang sangat berkuda? Mengapa bukan pohon kurma? Ini semak-semak berduri yang biasanya harus ditebas, yang biasanya menjadi pengganggu, semak duri yang tidak ada gunanya. Mengapa Tuhan pakai untuk menampakkan dirinya, untuk menyatakan dirinya? Nah, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa semak duri melambangkan orang Israel yang berada di dalam tekanan, berada di dalam penderitaan, berada di dalam perbudakan. Namun Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Allah tetap menyatakan dirinya di dalam kehidupan orang Israel melalui api yang menyala-nyala. Itu juga melambangkan gereja. Gereja dalam setiap zaman berhadapan dengan berbagai kesulitan, tantangan, cobaan, tetapi tetap saja ada kemuliaan Allah di dalam gereja. Allah menyatakan dirinya di sana. Saya coba merenungkan ada dua hal penting yang bisa kita ambil selain tadi berdasarkan apa yang dinyatakan oleh beberapa penafsir. Yang pertama adalah bahwa Allah yang maha tinggi, yang luar biasa, mau merendahkan diri untuk menyatakan diri melalui semak duri. Walaupun semak duri, tetapi tetap aja ada kemuliaan, ada api di sana yang menyala-nyala. Tetapi Allah mau merendahkan diri, menyatakan diri melalui tumbuhan yang tidak berguna. Luar biasa, Allah mau merendahkan diri. Dan bukankah
Allah pun merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dipilih semak? Bukankah ini menunjukkan kehidupan Musa sendiri? Musa yang 40 tahun pertama adalah seorang pangeran yang mendapatkan pengetahuan selama 40 tahun. Namun kemudian 40 tahun kemudian dia menjadi seorang buronan, dikucilkan, terkucilkan, jauh dari sanak saudara, jauh dari negeri, menjadi seorang gembala. Bukankah itu menunjukkan kehidupan Musa yang penuh dengan penderitaan? Dan Musa merasa dirinya juga gak layak bagi Allah Tuhan. Namun dari dalam Musa yang menurut diri sendiri itu tidak ada gunanya itu, di sana muncul kemuliaan Tuhan. Allah berkarya melalui kehidupan Musa dan menjadi berkat bagi bangsanya. Allah juga menunjukkan kemurkaannya terhadap Firaun dan Mesir melalui kehidupan Musa. Jadi semak duri itu juga menunjukkan kehidupan Musa sendiri, bahwa Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan bisa memakai semak duri yang tidak ada gunanya itu untuk menyatakan kemuliaan. Bagaimana dengan kita umat Kristen? Tuhan pun dapat memakai gereja, memakai umat Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan dalam berbagai situasi. Dalam situasi pandemi ini ada kemerosotan banyak hal, tetapi Allah dapat berkarya melalui gereja, melalui umatnya untuk menyatakan kemuliaan. Dan Allah pun mau memakai kita, umat Tuhan, setiap pribadi sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan. Siap atau tidak kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaan? Ingat, di dalam semak duri Allah berkarya, Allah menyatakan diri. Allah pun mau memakai kita sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan. Karena itu mari kita tetap teguh di dalam Tuhan dan nyatakanlah kemuliaannya melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. Amin.